Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua atas kasih dan anugerahnya yang luar biasa bagi kita. Salam berjumpa kembali dalam persekutuan kita, yaitu kebaktian rumah tangga. Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 September 2020. Adapun keluarga penghimpun yang mendapat ibadah rumah tangga pada hari ini, yang pertama dari Dapil 1, keluarga Hendrik Matana. Dapil 2, keluarga Daniel Bangun Strep Samuel R. Dapil 3, keluarga Ludia Papi Strep Marta Dominikus. Dapil 4, keluarga Martin Toding. Dan dapil 5, keluarga Julius Bawole. Dan yang memimpin ibadah kita pada saat ini yaitu Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek. Dengan kasih disilakan. Salam, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga yang dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis. Dan kepada kelima keluarga sebagai penghimpun, kita akan bersama-sama untuk satu dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga pada saat ini, mari kita siapkan hati kita dan kita akan memulai ibadah kita. Untuk membuka ibadah kita, saya persilahkan jemaat berdiri dan kita menyanyi pujian Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah yang di jalannya tak ikut orang fasik dunia. Berbahagialah yang tiada duduk dengan perhimpunan penolak Allah dan menggemari hukum Allahnya, dan siang malam memikirkannya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya mengatakan demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita angkat pujian Mazmur 118 ayat yang pertama. Syukur dan puji Tuhan, hai Israel berkatalah,
selama-lamanya. Biarlah rumah Harun juga memuji kemurahan-Nya, serta yang takut akan Huang memuji kebajikan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang melindungi, menjagai, dan menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau menggandeng kami dengan tangan-Mu yang penuh kekuatan, yang tak terkalahkan, sehingga kami dimampukan untuk melewati hari-hari dalam pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab kami, dimanapun kami berada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab hari ini kembali Engkau menghimpunkan kami dalam pelayanan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan masih dengan cara virtual. Ya Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kelima keluarga yang sudah bersedia untuk menjadi tuan rumah dalam ibadah rumah tangga. Tuhan, kebenaran firman-Mu tersedia buat kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat dalam memahami dan mendalami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan benar akan menjadi suluh dan pelita pada jalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44, kita satu dalam tema perenungan pemberian paling berharga. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam merenungkan firman Tuhan,
Saya mau membawa kita untuk berada dalam satu cerita. Ceritanya seperti ini. Ada satu keluarga yang dikaruniai 3 orang anak. Dengan berbagai persoalan kehidupan yang mereka alami, mereka mulai tidak cocok dalam pendapat dan pada akhirnya mereka bercerai. Namun dalam perceraian mereka itu, anak mereka tetap berada dalam pantauan, bimbingan, dan memperhatikan setiap kebutuhan hidup anak-anak mereka. Suatu ketika sang suami datang mengunjungi anaknya, ingin melihat dan memberikan nafkah. Kemudian dia memberikan uang kepada istrinya, mantan istrinya. Dia berkata seperti ini, "Ibu, terima ini duit buat anak-anak, buat kebutuhan mereka." Sang anak yang bungsu dengan polosnya melihat peristiwa itu, dia berkata, "Apakah Bapak punya pinjaman sama ibu?" Bapaknya menjawab, "Tidak, Nak. Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kamu dan kakak-kakakmu." Anak kecil yang polos tadi berkata, "Apakah Bapak masih punya uang untuk membeli makanan?" Bapaknya menjawab, "Kamu lebih butuh daripada aku." Dengan seketika juga anak itu berlari masuk ke dalam kamarnya dan mengambil sebuah celengan kecil. Kemudian dia memecahkan celengan itu dan dia memberikan kepada ayahnya. Yang ada di dalam hanyalah uang recehan. Kemudian dia berkata, "Ayah, ini ayah pakai untuk beli makanan." Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dengan uang recehan itu, ternyata kuasa Tuhan berlaku di dalam ketulusan dan kepolosan anak kecil tadi. Suami istri ini merangkulan dan mereka menangis. Kemudian mereka rujuk kembali. Pemberian anak kecil tadi ini, saudara-saudara, diberikan dengan tulus dan sungguh mengubah kehidupan orang tua mereka. Sehingga mereka kembali utuh menjadi satu keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyimak cerita tadi bahwa pemberian sang ayah dengan pemberian sang anak kecil yang tadi ini, saudara-saudara, mampu mengubah situasi mereka. Sehingga mereka hidup kembali dan memaknai kehidupan mereka dengan sukacita. Pemberian yang diberikan berdasarkan dengan kasih akan mengubah segala sesuatu dalam hidup manusia. Karena itu, saudara-saudara, sekalipun nilainya sangat kecil di mata manusia, tetapi sangat besar dan berarti di hadapan Tuhan. Ini pemberian, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan pemberian janda dengan orang-orang yang lain yang ada dalam bacaan kita tadi? Pemberian janda ini, saudara-saudara, sangat kecil harganya. Sangat kecil di mata manusia. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, saudara-saudara, apa yang Yesus amati di sini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwa sesungguhnya ada saja manusia yang memberikan persembahan itu dari kelebihan mereka. Ini seperti dalam bacaan kita tadi, mungkin karena mereka berkelebihan, jadi sisa-sisanya yang diberikan untuk persembahan. Tetapi ada juga manusia yang memberikan dengan ketulusan, tanpa merasa khawatir, kekurangan dalam hidupnya.
Seperti seorang janda ini saudara-saudara, dia memberi dari kekurangannya. Tetapi pemberiannya itu dilandasi dengan sukacita dan penuh kasih kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, seringkali persembahan yang kita berikan ini saudara-saudara menjadi hal yang membuat kita sangat khawatir dalam hidup kita. Kita takut memberi kepada Tuhan sebab kita takut kekurangan dalam hidup kita. Karena itu, menjadi perenungan bagi kita bahwa orang yang memberi dengan penuh sukacita tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang penuh dengan kasih tidak akan pernah kekurangan dalam hidup mereka. Tetapi justru orang yang seperti demikianlah yang akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kadang kita takut memberi kepada Tuhan untuk yang terbaik. Ya, memang jujur kita akui seringkali kita beli yang sisa-sisa buat Tuhan. Kalau kita ibadah, mungkin kita tidak siapkan dari rumah, tetapi kita hanya cari recehan-recehan yang ada di dalam tas atau dompet kita. Mungkin saja saudara-saudara kita takut untuk memberi persembahan, karena kita malu sedikit, jadi kita menunda ibadah rumah tangga kita. Mungkin saja saudara-saudara kita malu karena tidak ada apa-apa di rumah sampai ibadah rumah tangga, pintu kita pun tertutup untuk Tuhan. Hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, marilah kita belajar memberi dari kekurangan kita saudara-saudara, dari keterbatasan kita, supaya kita bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita memberi dengan penuh kasih. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat banyaknya atau sedikitnya persembahan kita, tetapi Tuhan melihat tulusnya, penuh kasihkah kita memberikan persembahan kepada Dia. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan, mari kita belajar untuk melepaskan kepentingan diri kita sendiri. Dan kita memperhatikan semua kebutuhan untuk pemberitaan kebenaran firman Allah. Sekecil apapun juga persembahan kita, itu sangat berarti jikalau kita memberi yang terbaik dengan ketulusan dan kasih sayang. Sekecil apapun juga ketika kita memberi hidup kita untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan seluruh pelayanan kita, maka itu paling berharga di hadapan Tuhan. Karena itu sadarilah panggilan kita. Sebagai bapa rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Disitulah ladang kita untuk memberi yang paling berharga buat Tuhan. Waktu, tenaga, materi yang kita miliki. Sebab semua itu berasal dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Dengan dasar iman kita bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita, Allah lebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Yang paling berharga buat kita, yaitu nyawanya. Dia lebih dahulu melayani kita, mengasihi kita dengan mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib demi untuk membeli kita dengan harga yang mahal. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, semua yang telah dibuat Yesus dalam hidup kita, mari kita hargai dengan kasih yang tulus kepadanya. Semua yang Yesus telah berikan kepada kita, mari kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita secara pribadi. Agar hidup kita, pelayanan kita, kesaksian kita, dan persekutuan kita utuh di dalam kasih Tuhan. Maka dengan demikian,
maka Tuhan Yesus dipermuliakan dalam seluruh jalan hidup kita. Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita yang paling berharga dan tidak tergantikan oleh apapun juga. Dan persembahan yang paling berharga untuk kita berikan kepada Tuhan adalah hidup kita, tenaga kita, waktu kita, kekuatan kita, dan materi yang dilimpahkan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Maka baiklah, secara pribadi mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita tunduk dalam saat teduh. Saudara-saudara, Tuhan Yesus begitu baik bagi kehidupan kita. Dia mempersembahkan tubuhnya untuk menebus dosa kita. Itulah persembahan yang paling berharga bagi kita yang telah diselamatkannya. Karena itu, marilah kita merespon kasih Tuhan dengan mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa serta harta benda kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekecil apapun itu juga, jika kita lakukan di dalam kasih, ketulusan, dan penuh sukacita, maka semuanya itu akan berarti di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita memberi hanya untuk menyenangkan mata manusia, supaya untuk dipuji, maka semua itu tidak akan berarti apa-apa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan syukur kita dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 132 ayat yang pertama. Ya Tuhan murah-Mu baka. Ya Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau sudah melayakkan kami menikmati kebenaran firman-Mu yang menjadi santapan rohani kami. Tuhan, Engkau juga sudah mengajarkan kami bagaimana memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ajar kami supaya kami memberi dengan ketulusan, dengan kasih, supaya itu berarti buat di hadapan Tuhan dan buat pelayanan yang kami kerjakan selama kami berada di dalam dunia ini. Jauhkan dari kehidupan kami untuk memberi supaya kami dipuji orang, supaya kami dilihat orang. Tetapi ajarkan kami Tuhan, supaya kami memberi dengan ketulusan, sekecil apapun juga itu nilai dunia. Tetapi kami percaya jikalau kami memberi di dalam kasih Tuhan, maka itu sangat berarti dan akan menjadi berkat dalam setiap hidup kerja dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Melalui syafaat ini kami mau berdoa buat keluarga Bapak Hendrik Matana. Engkau berkati rumah tangganya Tuhan. Engkau berkati Bapak dan Ibu rumah tangga dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka.
Sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa semua cita-cita harapan dari keluarga Bapak Hendrik Matana, Engkau akan memberkatinya sehingga hari lepas hari apa yang mereka harapkan, apa yang mereka pinta kepadamu Tuhan, Engkau wujudkan itu dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami tahu dan kami percaya bahwa orang tua terkasih mereka, baik yang ada di kampung maupun yang ada di Makassar, sanak saudara mereka, anak-anak terkasih mereka, Engkau berkati semua Tuhan. Supaya dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi terpelihara dengan sempurna. Orang tua terkasih mereka yang dalam lanjut usia, Engkau tetap pelihara, Engkau berkati, sehingga dalam masa tua mereka pun mereka tetap bersuka cita. Ya Allah Bapa dalam sorga, saudara-saudara mereka dalam keluarga masing-masing, Engkau berkati, bahkan anak-anak mereka dalam masa-masa pertumbuhan, Engkau juga berkati Tuhan, supaya semuanya ada dalam berkat Tuhan, mereka bersuka cita, anak-anak mereka bertumbuh dalam fisik dan dalam iman yang benar di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu mengalir melalui pekerjaan yang ditekuni oleh Bapa dan Ibu Hendrik Matana. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa buat keluarga Bapa Daniel Bangun bersama dengan Samuel Rangan. Tuhan Yesus tolong berkati kedua keluarga kekasih kami ini Tuhan. Biarlah mereka juga tetap bersuka cita dengan tubuh yang sehat. Dengan berbagai berkat-Mu, mereka selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan semata-mata. Bapa dalam sorga, terima kasih. Anak cucu dari Bapak Daniel Bangun, Engkau berkati. Bahkan orang tua terkasih mereka tetap juga ada dalam pengasihan Tuhan, sehingga keluarga Bapak Samuel Rangan bersuka cita melihat orang tua mereka dan sanak saudara mereka ada dalam lindungan dan pengasihan Tuhan. Kami berdoa buat saudara kekasih Ludia Papi bersama dengan Nyonya Marta Dominikus. Tuhan Yesus tolong berkati supaya hidup mereka juga terpelihara dalam kuasa dan kasih-Nya, sehingga keluarga Nyonya Marta Dominikus dan keluarga Ludi Papi semuanya diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, Engkau berkati Tuhan supaya mengalir berkat-Mu melalui jeripayah mereka. Anak-anak dan cucu-cucu dari Nyonya Marta Dominikus, Engkau berkati Tuhan, beri mereka kekuatan, kesehatan, dan arahkan mereka untuk berjalan pada jalan kebenaran-Mu, sehingga mereka senantiasa hidup dengan penuh sukacita di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa buat keluarga Martin Toding. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Martin Toding sebab semua keluarga dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu rumah tangga dalam mengurus usahanya, Tuhan Yesus tolong berkati supaya usaha rumah makan yang digeluti sampai saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati. Biarlah setiap orang yang keluar masuk dalam usaha rumah makan mereka, semuanya mereka merasakan kepuasan sebab mendapat pelayanan yang begitu berarti dalam hidup mereka. Dan melalui pelayanan itu juga Bapak Martin Toding bersama dengan Ibu boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak mereka yang ada di Berau dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus tolong Engkau berkati sehingga keluarga dari anak Bapak Martin Toding yang ada di Berau semuanya dalam keadaan sehat. Kami percaya anak-anak kekasih mereka semuanya dalam lindungan dan pengasihan Tuhan. Kami berdoa buat Dian dalam mengikuti ujian meja bulan depan. Tuhan tolong berkati, tuntun Dian Tuhan, supaya ia pun boleh mempersiapkan yang terbaik untuk menyelesaikan pendidikannya. Yang satu hari kelak Tuhan, dengan keberhasilan itu, dia boleh mencari lapangan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu.
Ya Tuhan, kami berdoa buat cucu terkasih Alfiona yang genap berusia 2 tahun pada tanggal 7 September 2020. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa anak-anak atau cucu terkasih Alfiona tetap ada dalam lindungan dan pengasihan-Mu sehingga ia tetap boleh bertumbuh di dalam fisik yang sehat dan anak kekasih boleh senantiasa hidup dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Bapa Alfiona yang akan berangkat kerja kembali ke Balikpapan. Tuhan Yesus tolong Engkau sertai rencana Bapa Alfiona, sehingga rencana ini Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Waktu di mana Tuhan menetapkan ia boleh berjalan dalam keselamatan Tuhan, dari Makassar boleh berjalan ke Balikpapan dengan melanjutkan pekerjaannya di sana, dan melalui pekerjaan Bapak Alfiona boleh mendapat berkat, dan satu hari kelak semuanya itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat keluarga Bapak Julius Baole. Tuhan Yesus tolong berkati Bapak dan Ibu rumah tangga, supaya mereka tetap tekun dan setia untuk menjalani hidup mereka dalam takut akan Tuhan, dan mereka juga boleh bekerja sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, sehingga dari dalamnya mereka boleh mendapat berkat. Kami berdoa buat anak-anak dari Bapak Julius Baole. Tuhan Yesus tolong berkati sehingga anak-anak terkasih mereka dalam usia dewasa mereka juga boleh hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, dan mereka juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam masa pendidikan anak-anak mereka, Engkau sendiri yang akan menuntun dan mengarahkan sehingga anak-anak terkasih boleh bertanggung jawab menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan keluarga Bapak Julius Baole bersukacita, bersyukur hanya kepada Tuhan yang menuntun anak-anak mereka pada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Berkenanlah Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun yang dikerjakan oleh keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati, melipat kali gandakan berkat-Mu dalam hidup mereka, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan untuk tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa jikalau ada jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan mereka. Jikalau mereka berduka, hiburkan mereka dan kuatkan iman mereka. Jikalau mereka dalam beban berat, Tuhan bebaskan mereka dari beban berat dan bawa mereka untuk berjalan di dalam kasih dan kuasa-Mu, supaya mereka juga tahu berserah dan bersyukur dalam segala hal. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami berdoa anak-anak Tuhan dalam masa pendidikan, dalam tiap-tiap keluarga. Engkau berkati Tuhan, supaya mereka penuh sukacita menikmati masa pendidikan, sekalipun itu masih bersekolah dari rumah masing-masing. Anak-anak-Mu yang akan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, Engkau arahkan mereka Tuhan untuk lebih tekun dan serius, supaya mereka juga boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan satu hari kelak boleh mendapat pekerjaan yang layak dalam hidup mereka. Pemuda-pemudi gereja-Mu, bahkan Bapak Ibu rumah tangga yang membutuhkan lapangan pekerjaan, yang dalam dunia saat ini sangat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, tetapi Tuhan kami tetap percaya bahwa ketika kami berseru memanggil nama-Mu, maka Engkau akan berkarya dalam hidup kami untuk bisa membuka jalan supaya jemaat-Mu boleh mendapat lapangan pekerjaan yang layak dalam hidup mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Engkau berkati persembahan syukur yang telah diberikan oleh kelima keluarga penghimpun dan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati persembahan syukur ini, supaya persembahan syukur ini boleh menjadi berkat, saluran berkat dalam hidup mereka, dan boleh menjadi berkat dalam pelayanan di jemaat-Mu untuk menumbuhkan iman jemaat Tuhan dalam setiap pelayanan melalui program kerja jemaat.
Terima kasih Bapa di sorga. Setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami supaya kami kembali hanya di dalam keselamatan Tuhan. Semua majelis, kantoria, pianis, bahkan saudara-saudara yang meliput ibadah ini dalam bentuk live streaming, Tuhan Yesus tolong berkati sehingga pelayanan mereka semua boleh menjadi satu pelayanan yang utuh di dalam jemaat-Mu demi kemuliaan nama Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan di muka bumi ini. Ya Allah Bapa dalam sorga, inilah seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu saya persilahkan kita berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Rohani 147 ayat 1 dan 2, Kuasa-Mu ya pengasihan. Saudara-saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan kepada 5 keluarga penghimpun dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah, kami ucapkan terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Silahkan duduk dan ibadah kita selesai. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama keluarga dan seluruh anggota jemaat yang ikut pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.